Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Sahade, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Perkenalkan, saya Dinda Rahmawati, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media Canva dan ini menjelaskan beberapa materi mengenai administrasi pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media Canva. Namun sebelum itu kita harus memasuki Google terlebih dahulu, lalu mengetik www.canva.com. Kemudian jika sudah tertampil seperti ini, nah biasanya kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Tapi karena di sini saya sudah login, saya akan selanjutnya menjelaskan terlebih dahulu apa sih Canva itu sendiri. Jadi Canva ini merupakan aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis atau media-media yang seperti presentasi, pamflet, dokumen, ataupun poster. Nah, aplikasi Canva ini bisa di-download di App Store atau Play Store. Tapi di sini saya hanya menggunakan websitenya dengan mengakses melalui Google. Pada Canva ini terdapat beberapa fitur seperti presentasi atau papan tulis. Di sini kita bisa membuat papan tulis diagram alir, papan tulis tim. Kemudian di media sosial, di sini kita bisa membuat konten Instagram, mengedit foto, membuat kolase. Pada fitur video, di sini juga terdapat beberapa template seperti jika kita ingin membuat video Facebook, pesan dalam bentuk video, video YouTube, dan masih banyak. Canva ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat diakses beberapa gambar seperti yang akan saya jelaskan. Nah, tapi sebelum itu di sini saya hanya ingin menjelaskan fitur presentasi. Saya sudah menyiapkan presentasi yang sudah saya buat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur yang ada di Canva melalui template presentasi ini. Nah, ini adalah presentasi yang telah saya buat tadi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur. Nah, fitur elemen di sini menyediakan beberapa grafis dan stiker ataupun foto serta video yang dapat dimasukkan di presentasi atau di template yang ingin kita gunakan. Misalkan saya ingin menambahkan
gambar tentang pajak. Jadi kita mengetik pajak terlebih dahulu. Kemudian akan muncul beberapa grafis dan foto. Nah, di sini saya akan memilih icon ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan gambar, maka kita perlu mengklik foto. Misal saya ingin menggunakan gambar ini. Kemudian materi selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mampu memahami pengertian pajak, mengetahui tata cara pemungutan pajak, yang ketiga memahami cara pelaporan pajak, yang keempat mampu menjelaskan pengertian surat setoran pajak, dan yang terakhir mampu menjelaskan pengertian surat ketetapan pajak. Sambil saya mempresentasikan materi saya, di sini saya juga akan menjelaskan cara misal kita ingin menambahkan judul. Kita perlu mengklik teks, lalu tambahkan judul. Di sini saya akan mengetikkan pengertian pajak. Nah, di sini icon ini berguna untuk mengganti warna teks, kemudian ini untuk menebalkan teks, dan ini untuk mengirimkan teks. Untuk fitur ini perataan, kita bisa mengklik seperti ini. Apakah kita ingin meratakan dari sebelah kiri, rata tengah, ataupun rata kanan? Tapi saya memilih rata tengah. Nah, pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi ataupun badan usaha yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini adalah bentuk kontribusi kita kepada negara, dan uang tersebut digunakan kembali untuk keperluan negara. Nah, keperluan negara itu biasanya untuk pembangunan jalan ataupun perbaikan jalan atau berbagai fasilitas negara, yang dimana manfaatnya juga akan digunakan oleh masyarakat. Kemudian tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, sistem pemungutan Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Dan di sini juga ada beberapa asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan teks pada presentasi di Canva.
Yang pertama, kita sebelum itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu materi apa yang ingin dimasukkan. Kemudian kita mengcopy dan mempaste di sebelah sini. Ini untuk judul, kita paste yaitu pelaporan pajak. Kemudian untuk subjudulnya, kembali lagi kita copy. Jika kalian sudah menyiapkan beberapa materi, maka di sini kita hanya perlu mengcopy dan mempaste kembali materi yang sudah ada. Seperti ini. Karena pelaporan pajak di sini, dalam pelaporan pajak, wajib pajak atau orang pribadi ataupun badan yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7, serta ayat 11 dan 12, wajib menyampaikan surat pemberitahuan paling lama 20 hari setelah masa berakhir. Jadi di sini wajib pajak dan badan wajib melaporkan pembayaran pajaknya atau surat pemberitahuannya paling lama itu 20 hari setelah masa pajak terutangnya berakhir. Baik, selanjutnya di sini saya juga akan tapi sebelum itu saya ingin mengganti gambar yang ada di sini. Kita klik ikon hapus, lalu kita pindahkan gambarnya di sebelah sini. Selanjutnya saya akan memasukkan surat setoran pajak. Nah, di sini kita hanya perlu mempaste dan di sini saya akan menuliskan surat setoran pajak. Nah, sudah tertampil seperti ini. Setoran pajak atau SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran pajak. Baik, selanjutnya materi surat ketetapan pajak. Jadi surat ketetapan pajak ini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangannya adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir saya akan memasukkan kesimpulan. Seperti sebelumnya, kita hanya perlu copy lalu mempaste teks
teks, lalu klik subjudul, lalu paste. Nah, untuk merapikan teksnya, kita dapat mengklik rata kanan atau rata kiri ataupun rata tengah. Jadi Canva ini memiliki sangat banyak fitur yang mudah digunakan. Nah, misal ini kita ingin mengganti warnanya, kita hanya mengklik warna, lalu saya ingin mengganti menjadi warna kuning. Nah, akan tertampil seperti ini. Baik, di sini saya akan mengganti menjadi kesimpulan. Nah, kesimpulan dari administrasi pajak ini adalah kunci implementasi dan penegak hukum pajak. Nah, jika dijelaskan secara lebih rinci, administrasi pajak ini termasuk tata cara melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, serta pengumpulan pajak kepada penyedia layanan pajak kepada wajib pajak. Menurut Khairani 2003, reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan profesionalisme aparatur pajak. Di sini ada beberapa template yang sudah tidak digunakan, maka kita dapat menghapus halaman. Kita hapus saja jika templatenya sudah tidak digunakan. Nah, inilah beberapa presentasi yang telah saya buat dan telah saya paparkan tadi. Kemudian jika kita kembali ingin menyimpan presentasi ini dalam bentuk namun sebelum itu di sini saya akan menjelaskan salin tautan. Nah, maksud dari ini ketika kita ingin membuat presentasi tapi ingin dibantu oleh teman kita atau kerabat. Nah, di sini kita bisa mengklik salin tadi, lalu linknya itu kita bagikan kepada orang yang ingin kita ajak untuk membuat presentasi ini di Canva. Ini untuk mengefisienkan waktu dan kita juga dapat bekerja sama bersama teman. Kemudian untuk menyimpan presentasi ini, di sini kita bisa mengklik unduh. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ini kita ingin membuat menyimpan dalam bentuk gambar, PDF, video ataupun GIF. Namun di sini saya akan menyimpan dalam bentuk PPT. Jadi kita harus mengklik lainnya, lalu mengklik Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ketika kita menyimpan dalam bentuk PowerPoint, maka presentasi ini akan selesai dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini presentasinya sudah selesai terunduh, lalu kita klik Open File. Nah, selanjutnya akan tertampil presentasi yang telah kita buat di Canva dalam bentuk PPT seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
mengenai media Canva dan materi dari administrasi pajak. Untuk media Canva, menurut saya websitenya sudah memiliki beberapa banyak fitur dan banyak elemen dan juga banyak beberapa template yang bisa diakses. Namun Canva ini juga memiliki kekurangan seperti template-nya yang banyak berbayar dan premium, sehingga kita harus mengakses dengan cara berbayar. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.